Halo guys, apa kabar semuanya? Gue harap kalian masih tetap keren as always ya. Sekarang kita bakal ngebahas satu topik yang cukup menarik, yang mungkin buat mahasiswa tingkat akhir kayak gue itu cukup menegangkan, cukup bikin frustasi dan mungkin ya bikin semangat juga sih. Yang bakal kita bahas hari ini adalah tentang skripsi. Well, apa itu skripsi sebenarnya? Kalau menurut KBBI, ya, skripsi itu adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Dari sini ada 3 kata kunci yang harus kita kutip. Pertama adalah persyaratan, yang kedua adalah wajib, yang ketiga adalah karangan ilmiah. Nah, yang bikin kita sebenarnya pusing, stres itu adalah karena skripsi ini jadi persyaratan untuk lulus. Makanya kalau misalkan kita nggak bisa memenuhi persyaratan ini, kita nggak bisa lulus. Dan akhirnya skripsi ini jadi wajib untuk dikerjakan. Well, sebenarnya hari ini gue bakal ngebahas tentang fakta-fakta unik tentang skripsi. Skripsi ini sebenarnya bisa jadi 2. Pertama adalah script suite atau script sheet. It depends on our mind. Gimana kita mau menentukan skripsi ini gitu. Apakah skripsi ini akan jadi sesuatu yang positif buat kita atau sesuatu yang malah dipandang negatif gitu. Dan sekarang kita akan ngebahas sedikit fakta tentang itu. Oke, kita bakal ngebahas tentang the dark side of skripsi atau sisi gelap dari skripsi itu sendiri, yang sering disebut script sheet mungkin ya. Sebenarnya ada beberapa poin fakta-fakta bahwa skripsi ini jadi script sheet. Pertama adalah kadang kita belum juga mulai skripsinya, belum juga berjuang, sudah nyerah duluan. Belum juga kita start skripsinya, kita udah takut dengan skripsi itu. Bingung mau mulai judul dari mana, bingung mau mulai proposal dari mana, bingung ini, bingung itu, dan akhirnya nggak mulai-mulai. Dan ini terjadi hampir kepada seluruh mahasiswa atau semua mahasiswa yang ada di Indonesia ini, termasuk gua waktu itu. Nah, sebenarnya satu hal simple yang harus kita pikirkan bahwa semua itu bukan dimulai dari judul, dari proposal, tapi dimulai dari hati. It starts from our heart. Niat kita kalau sudah baik, niat kita kalau sudah bulat untuk kerjaan skripsi, itu semuanya bisa berubah. Makanya bukan dari yang lain-lain, tapi dari sini, dari niat yang kuat dan tekad yang full untuk kerjaan skripsi. Yang kedua, banyak dari kita yang stres gara-gara revisi. Kita datang ke pembimbing, kemudian direvisi, poinnya ini itu, coret-coret, sampai akhirnya banyak banget yang harus kita benerin. Dan kadang ini bikin kita stres. Bahkan juga ada yang sampai ngebunuh dosen pembimbingnya, atau mungkin ada yang bunuh diri gitu kan. Itu fatal sekali. Makanya untuk menghandle this kind of problems diperlukan satu mindset yang kuat dari diri kita bahwa setiap revisi adalah inspirasi. Jadi anggap aja revisi ini obat kuat untuk kita biar kita semakin perfect, semakin maksimal mengerjakan skripsinya. Jangan dianggap satu hal yang bisa buat skripsi kita rusak dan lain-lain. Jadi ini main mindset aja sebenarnya, main cara berpikir gitu loh. Kalau kita bisa menaklukkan itu, ya insya Allah skripsinya atau revisi-revisi itu akan dianggap satu yang positif buat kita. Terus kadang juga banyak dari mahasiswa di Indonesia yang gara-gara skripsi nih waktu kuliahnya jadi panjang 7 tahun atau bahkan mungkin nggak lulus gitu kan. Dan dari hal-hal kayak gini, dari waktu yang panjang atau mungkin nggak lulus kuliah gara-gara skripsi, itu banyak sekali hal-hal negatif yang mungkin muncul. Pertama adalah kita menghabiskan banyak uang ya, kemudian banyak tenaga juga selama 7 tahun itu, dan ini tenaga terbuang sia-sia. Yang ketiga yang paling penting adalah kita nge-PHP-in orang tua, bilangin tahun ini lulus, ternyata nggak lulus, sampai akhirnya tahun ke-7 kita drop out atau mungkin nggak lulus sama sekali.
dan itu bener-bener nge-PHP-in orang tua. Dengan nge-PHP-in orang tua ini ya banyak hal yang mungkin membuat kita jadi tidak barokah hidupnya gitu. Makanya jangan salah kalau misalkan kita hidupnya merasa tidak barokah, mungkin salah satunya adalah kita sering nge-PHP-in orang tua ya. Nauzubillah min dzalik. Dan skripsi ini jadi masalah yang penting juga buat kita agar tetap amanah dengan apa yang orang tua kita titipkan dan percayakan, bahwa kita harus selesai tepat waktu. Oke, so that's the dark side of skripsi ya, skripsi. Sekarang kita bakal ngebahas tentang the bright side of skripsi. Jadi fakta-fakta yang membuat kita sedikit optimis tentang skripsi. Yang pertama adalah skripsi yang bagus itu sebenarnya skripsi yang beres. Jadi jangan terlalu ideal lah, jangan terlalu berpikir kalau skripsi kita ini harus perfecto gitu, nggak usah. Jadi yang penting beres itu udah keren. Skripsi yang bagus itu skripsi yang beres. Jadi sesuaikan skripsi ini dengan kapasitas otak kita, kapasitas pengetahuan kita. Jadi jangan sampai kita memaksakan ini harus ideal, ini harus bagus banget, harus perfect. Jadi akhirnya nggak beres-beres gitu. Jadi ya benar. Jadi skripsi yang bagus itu sebenarnya skripsi yang beres, yang sampai akhir, yang bisa sidang dan lain-lain. Fakta yang kedua adalah skripsi is just a matter of time. Itu hanya tentang waktu gitu. Skripsi itu hanya tentang waktu, masalah waktu. Mau sekarang mau nanti itu masih tetap skripsi. Sekarang atau nanti skripsi ini harus tetap dikerjakan. Makanya ya kalau misalkan kita berpikir kalau skripsi ini sesuatu yang bisa dinantikan, kita sekarang balik. Mungkin nggak skripsi ini sesuatu yang diawalkan, sesuatu yang ditarik ke depan yang bisa kita percepat, gitu kan? Jadi memang skripsi ini just matter of time, hanya masalah waktu, bukan sesuatu yang sulit gitu ya, bukan sesuatu sulit, sesuatu yang menakutkan, yang kemudian nggak bisa dikerjakan di awal gitu ya. Fakta yang terakhir tentang the bright side of skripsi atau script suite itu adalah bahwa semua mahasiswa atau setiap dari kita itu punya magic week-nya sendiri. Magic week itu apa? Minggu dimana kita benar-benar bisa fokus dan produktif ngerjain skripsi yang berjubel itu, yang mungkin berbab-bab gitu kan. Kemudian conduct data collection-nya juga lebih cepat dan semua prosesnya terasa lebih mudah gitu. Itu ada magic week-nya. Jadi setiap mahasiswa itu pasti mengalami yang namanya magic week. Permasalahannya adalah kapan itu akan terjadi. Memang setiap mahasiswa punya magic week yang berbeda-beda. Mungkin minggu ini, bulan depan, tahun depan, kita nggak pernah tahu. Tapi setiap mahasiswa itu bisa narik magic week-nya dari yang tadi kita nggak tahu ya, unpredictable magic week, kita tarik ke predictable magic week. Jadi kita yang menciptakan, mindset kita yang menciptakan magic week itu gitu. Makanya biar kita dapat magic week ini atau minggu yang produktif ini, kita harus membuat diri kita kepepet. Bikin sesuatu yang membuat kita kepepet. Contoh misalkan, ancam diri kita kalau misalnya nggak ngerjain skripsi, rambut kita akan dibotakin contohnya. Atau misalkan kita berkomitmen kalau kita nggak beres skripsi dalam 1 bulan ke depan, kita putus sama pacar kita misalnya. Dan banyak-banyak lagi ancaman-ancaman yang bisa membuat kita merasa terpepet dan akhirnya kita bisa ngerjain dengan cepat gitu loh. Ini salah satu cara yang mungkin gue kerjakan juga dan teman-teman gue kerjakan gitu. Cara ini atau cara the power of kepepet ini ternyata cukup efektif untuk menarik magic week kita yang tadinya unpredictable menjadi predictable gitu. Mungkin itu aja hari ini gue ngobrolin tentang skripsi. Well, it's all about my opinion and facts dari beberapa sumber yang gue baca. Jangan diambil hati. Anggap aja ini diskusi ringan antar kita sebagai mahasiswa tingkat akhir atau buat adik-adik yang sebentar lagi mau skripsi. Anggap aja ini diskusi ringan yang mungkin semoga bisa memberikan satu pencerahan dan manfaat. Oke, terima kasih. See you on the next video. Bye.